Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, ibu cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa gak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga Nuzulur bisa sembuh dan bisa ikut pertemuan berikutnya. Bisa diamati gambar yang ada di layar. Sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian merasa demam kemudian ibu kalian menyentuh dahi seperti ini? Pernah? Pernah. Nah, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh ibu itu? Memeriksa suhu. Oke. Nah, apakah cara yang sudah dilakukan ibu itu tepat dan akurat dalam mengukur suhu? Tepat atau tidak? Tepat dan akurat. Oke. Nah, mengapa tangan itu tidak akurat dalam mengukur suhu? Ada yang tahu? Karena tidak ada angkanya. Mau izin ya? Iya Mbak, silakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Suhu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur suhu. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis alat ukur suhu beserta fungsinya secara tepat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ibu mau cek dulu semangatnya. Masih semangat atau enggak? Udah loh ya, udah tidak semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah pada tahu? Ibu contohkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa? Kita tepuk semangat sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, sudah semangat semuanya. Karena sudah semangat semuanya, sekarang ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. LKPD ini yang sudah kalian kerjakan kemarin dan juga yang akan kalian kerjakan hari ini. Kerjakan dulu ya. Silakan, bisa dikerjakan. Belakangnya. Silakan ditulis dulu namanya. Oke. Yang pertemuan 2 dikerjakan ya. Dilihat yang nomor 1. Dilihat yang nomor 1. Itu ada gambar termometer. Kalian tuliskan nama alatnya apa, fungsinya juga apa. Silakan bisa dituliskan. Ayo dikerjakan Mbak Nisa. Itu bersama Mbak Nisa. Ayo Mbak dikerjakan. LKPD 2 ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas LKPD yang pertama yang sudah kalian kerjakan di pertemuan 1. Silakan bisa dibuka dulu LKPD yang pertemuan 1. LKPD pertemuan 1 sudah.
Nah, ada tabel yang kayak gini kan? Nah, sekarang kita cocokkan bareng-bareng. Kalau ada jawaban yang kalian salah atau kalian mau membenarkan, bisa dituliskan di LKPD. Yang kedua itu ada verifikasi ya, dituliskan di sana. Paham? Yang pertama, siapa yang mau jawab? Itu termasuk suhu tinggi atau suhu rendah? Rendah, betul. Alasannya apa? Kenapa es teh dikategorikan suhu rendah? Karena dingin. Tuh. Nah, yang kedua ada kopi. Tinggi. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, silakan bisa diisikan yang jawaban benar atau salahnya diverifikasi. Nah, setelah kalian mencocokkan tabel yang tadi, sekarang kita akan membahas 3 pertanyaan di pertemuan 1. Kelompoknya siapa ya? Ibu tunjuk ya. Kelompoknya Mbak Iliana, ayo Mbak, kelompoknya jawab nomor 1 Mbak. Yang nomor 1 apa? Ya, yang kemarin kalian sudah kerjakan. Besarannya menyatukan beda panas atau dingin pada suatu benda. Betul. Apakah kelompok lain punya pendapat lain? Setuju. Karena Mbak Iliana sudah menjawab, ini Mbak, saya kasih Mbak. Kasih. Iya. Nah, betul sekali ya. Jadi, suhu itu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dingin dari suatu benda. Nah, suhu itu yang seperti kalian lihat tadi, ada es krim, ada es teh, itu suhunya rendah karena dia itu memiliki tingkat panas yang rendah. Lalu, yang kedua, siapa mau menjawab? Kelompoknya Mbak Alia, ayo, yang kedua apa jawabannya Mbak? Ya Bu. Kenapa? Jadi, mengapa es batu tadi dan juga kopi panas itu memiliki suhu yang berbeda? Karena mereka itu memiliki tingkat panas yang berbeda-beda, jadi suhunya juga berbeda-beda. Ini Mbak Alia. Wah, keren sekali. Yang ketiga, mengapa tangan tidak bisa mengukur suhu dengan tepat? Karena apa? Indra peraba manusia bersifat relatif dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Betul sekali. Jadi indera peraba kita yaitu tangan seperti tadi yang di awal itu ada menyentuh dahi seperti ini. Itu tidak akurat ya anak-anak, karena indera peraba itu bersifat subjektif. Jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan perasaan individu yang mengeceknya. Paham? Ini Mbak Ida. Wah, keren sekali. Nah, kita lanjut ke LKPD 2. Silakan bisa dibuka. Sudah? Untuk gambar yang pertama, gambar termometer apa itu? Sekarang untuk mengecek jawaban kalian lihat dulu jenis-jenis termometer berikut ini. Yang mana yang nomor 1? Termometer klinis. Silakan kalau ada jawaban yang salah bisa dituliskan di verifikasi anak-anak. Termometer klinis fungsinya untuk apa? Jadi saat kalian panas kayak tadi di gambar sebelumnya, itu bisa pakai termometer klinis atau termometer digital, karena saat mengecek suhu dengan termometer tersebut itu langsung keluar angkanya, jadi kita nggak perlu baca yang seperti nomor 2 itu. Paham? Mbak, ada termometer laboratorium. Kalian biasa menemukan itu di mana? Oke, jadi itu untuk penelitian di laboratorium. Biasanya yang nomor 2 ini cairannya ini berupa air raksa atau alkohol. Yang ketiga, kalian pernah lihat ini? Waktu corona, betul sekali. Jadi ini namanya termometer inframerah. Ini itu digunakan untuk mengukur suhu jarak jauh. Jadi tidak perlu mengenai anggota tubuh kita. Lalu yang keempat ada termometer ruangan. Kalian pernah lihat? Pernah lihat.
Nah, termometer ruangan ini digunakan untuk mengukur suhu di ruang. Biasanya ditempel di dinding, posisinya seperti itu. Nah, nanti kalau suhunya meningkat, nanti cairan yang warna merah itu akan naik. Lalu yang nomor 5, ada termometer bimetal. Termometer bimetal ini biasanya ditemui di seperti oven atau di industri-industri seperti itu. Yang keenam, termometer alkohol. Ini untuk mengukur suhu yang sangat rendah atau di lingkungan yang dingin. Jadi cairan yang ada di dalam termometer ini berisi alkohol yang nantinya saat suhunya meningkat, cairan tersebut akan naik menunjukkan angkanya. Selanjutnya, yang pertanyaan, suhu adalah ukuran kuantitas di derajat panas atau dinginnya suatu objek yang diukur secara akurat dan menggunakan alat ukur. yang keras Mbak suaranya Mbak. Ayo Mbak. Ukuran tidak dapat digantikan oleh indera peraba manusia karena kulit Iya. dan hanya mampu mendeteksi perubahan sensasi termal secara kualitatif. Jenis termometer yang bekerja berdasarkan sifat termometrik bahan seperti termometer biasa yang digital inframerah dan bimetal. Jadi bisa dilihat LKPD-nya, kalian cocokkan bersama-sama ya. Suhu adalah ukuran kuantitatif derajat panas besaran fisika yang menyatakan derajat atau panas dinginnya suatu objek yang diukur secara akurat dan juga objektif menggunakan alat ukur yang disebut apa? Termometer. Betul. Nah, termometer seperti yang Ibu jelaskan tadi ada berbagai macam ya jenisnya, mulai dari termometer klinis, ruangan, laboratorium, bimetal dan lain-lain. Nah, pengukuran itu tidak dapat digantikan oleh indera peraba seperti yang tadi. Misalnya kalau kalian habis megang es batu, lalu kalian megang air biasa, akan terasa apa? Biasa. Nah, kan berbeda-beda setiap orang. Jadi, itu akan bersifat subjektif, jadi tidak akurat. Jadi, kita butuh alat ukur suhu. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan soal post-test terlebih dahulu kepada kalian. Silakan bisa diisi. Ya, Bu. Bisa diisi. Mbak. Oke. Silakan diisi dulu ya, dikerjakan secara mandiri. Wah, cepat sekali Mbak Nisa, Masya Allah. Kalau sudah, LKPD-nya juga bisa dikumpulkan ya. Sudah? Wah, cepat sekali Mbak Alia. Sudah? Ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya, suhu adalah apa anak-anak? Ayo bersama-sama. Atau dinginnya suatu objek yang diukur secara akurat dan Ya. menggunakan alat ukur suhu. Apa itu alat ukur suhu? Termometer. Betul sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan macam-macam skala termometer. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.